Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang para rahmat cintai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu senantiasa tentunya semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak para rahmat kelas 2A dan 2B yang para rahmat banggakan, uhibbukum fillah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga anak-anakku sekalian berjumpa lagi dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran adab Islami tentunya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Apa kabar teman-teman? Sebenarnya hari ini ada mapel adab Islami untuk di kelas 2B dan yang kemarin kelas 2A. Mohon maaf kelas 2A kemarin Pak Rahmat belum bisa mengirim video, mengupload video berhubungan ternyata qadar Allah Pak Rahmat mau cari videonya belum bisa diupload, Pak Rahmat harus merekam ulang kembali. Teman-teman yang berbahagia, di adab bersin ini insya Allah kita akan selesai tamat semester 1 di pekan ini. Nanti seterusnya kita akan masuk pada pembahasan tentang PAI di kelas 2 kalian semua ya. Kita akan belajar fokus di mapel PAI. Untuk adab Islami insya Allah untuk pekan berikutnya akan 1 atau 2 pekan lagi akan selesai. Teman-teman para rahmat ingin mengulangi berkaitan dengan adab bersin dan menguap. Nah ini harus perhatikan teman-teman sekalian. Yang pertama adab bersin adalah menghindar dari hadapan orang lain. Para rahmat ulangi, adab bersin adalah menghindari daripada hadapan orang lain. Kemudian kedua, merendahkan suara. Jangan diangkat-angkat suaranya, bersin dipaksain keluar ya. Harus merendahkan suaranya. Ketiga, tahanlah dengan tangan kiri, kemudian menggunakan sapu tangan atau tisu pada mulut atau hidung yang akan akan kita bersin tersebut. Jadi ketika bersin usahakan kalau tidak ada tisu harus usahakan menggunakan sapu tangan kemudian tisu untuk menutup hidung dan mulut kita supaya kuman orang yang bersin tersebut akan keluar bersama dengan kuman-kuman atau bakteri-bakteri sehingga tidak mengganggu atau tidak menularkan kepada saudara kita yang lain. Apalagi pada saat ini masih pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat, mengucapkan alhamdulillah setelah kita bersin. Ini merupakan nikmat yang harus kita anak-anak kita syukuri. Contoh itu masalah sepele, mohon maaf, masalah buang air kecil, buang kentut misalnya, buang angin misalnya, itu merupakan nikmat. Dulu teman-temanku sekalian, biasanya orang kalau habis operasi, kemarin istri Pak Rahmat habis operasi kalau melahirkan cesar ya, operasi cesar, itu kata dokter udah kentut belum? Ya, udah buang angin belum? Kalau sudah, maka boleh dipindahkan ke kamar atas. Baru bisa dibawakan ke ruang rawat Kalau belum bisa buang angin, maka masih tetap di ruang di ruang bedah atau di ruang isolasi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, bersin merupakan nikmat Allah. Begitu juga sama dengan buang angin. Begitu juga sama dengan BAB. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan, maka perlu kita syukuri. Beberapa orang, Pak Rahmat punya teman, Pak Rahmat punya murid di salah satu yang Pak Rahmat mengajar, itu teman-temanku sekalian, dia tidak bisa buang air besar seperti biasa. Dia harus mohon maaf dibolongi dulu di perut sini ya untuk pembuangannya. Dia tidak berfungsi. Akhirnya dioperasi, dibuang lewat perut.
Anak-anakku sekalian, itu nikmat yang perlu kita syukuri. Merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila ada teman atau orang yang menjawab ucapanmu alhamdulillah, maka kita menjawab yarhamukumullah. Yarhamukumullah atau yarhamukallah atau yarhamukillah. Kalau misalnya yang perempuan, yang Pak Rahmat mendengar misalnya yarhamukillah. Kalau laki-laki yarhamukallah, atau misalnya kita nggak tahu, kita cukup mengucapkan yarhamukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Bagi orang yang ketika mendengar kembali ucapan yarhamukallah, maka dia juga akan menjawab yahdikumullah. Semoga Allah membalikmu petunjuk wa yuslih balakum. Ya. Kemudian terakhir, bersihkan tangan atau buang tisu bekas bersin tersebut ke tempat sampah. Jangan kita buang sembarang, ya. Jangan taruh di atas meja dan seterusnya. Ini akan menambah penyakit buat kita ataupun buat saudara-saudara kita yang lain. Kemudian begitu juga adab menguap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyamsik yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhul." Bila salah seorang di antara kalian apabila menguap, maka hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangannya, karena syaitan akan masuk ketika orang yang menguap tidak menutup mulut. Ya. Kemudian bagaimana caranya adab dalam menguap? Perhatikan, menahan sebisa mungkin agar tidak menguap atau menutup mulut dengan tangan. Misalnya dia tutup, ya, jangan dibuka kayak kayak kuda nih. Kalau Pak Rahmat jalan-jalan ke Taman Ragunan itu lihat kuda ini kalau buka bulu, wow, ya, nanti tidak boleh. Ya, harus menutup mulut supaya apa? Tidak masuk syaitan. Kemudian yang kedua, tidak membuka mulut lebar-lebar atau besar-besar, ya. Kemudian yang ketiga, tidak berkata ha, hu, hi, he, ho dan seterusnya, karena itu merupakan salah satu bentuk kalam syaitan, ya. Kemudian yang terakhir, menghindari dan jangan sampai syaitan masuk dalam tubuh kita, ya, atau kesurupan kalau bahasanya, ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita harus senantiasa menjaga adab, ya. Harus senantiasa menjaga adab bersin maupun adab menguap. Kenapa demikian? Nabi mengingatkan berkaitan dengan bersin, idza atasa ahadukum fahamidallaha fasammituhu fa illam yahmadillaha fala tusammitu. Bila seorang dari kamu bersin kemudian memuji Allah, maka doakan dia dengan tasmid. Jika tidak memuji Allah, maka jangan kamu bertasmid untuknya. Ya. Jangan kita bertasmid untuk artinya memuji Allah untuk dirinya kalau dia tidak mengucap, ya, jangan kita bertasmid. Baik anak-anakku sekalian, ini saja video pembelajaran berkaitan dengan adab bersin. Insyaallah kita akan murojaah juga, ya. Untuk pelajaran kelima sudah Pak Rahmat murojaah. Insyaallah pelajaran ketiga, keempat juga akan berkaitan dengan kedisiplinan, juga akan kita murojaah ulang kembali, ya, untuk bisa menargetkan kita bisa masuk semester. Insyaallah itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi tugasnya adalah anak-anakku sekalian bisa mengerjakan menulis hadis tentang bersin, yaitu idza atasa ahadukumullah fahamidallah fasammitu. Kemudian idza tatha'aba ahadukum falyamsik, berkaitan dengan adab bersin dan juga berkaitan dengan adab menguap, ya. Tulis hadisnya, kemudian kirimkan ke grup tugas PAI kelas 2B
maupun grup 3S kelas 2A. Sekian dari Pak Rahmat. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.